Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, udah lama banget nih DRC nggak bikin channel alias ngebahas helm-helm ya. Terakhir saya lihat di channelnya DRC itu 3 tahun yang lalu. Ya karena kesibukan sama suatu hal yang lain, jadi agak susah lagi ya buat konten lagi. Sekarang insya Allah saya akan mulai aktif lagi untuk membahas seputar dunia perhelman. Jadi buat teman-teman bisa banget nih, nanti bakal ada kayak review-review helm, terutama helm bekas ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli helm bekas itu pertimbangannya tuh apa aja sih gitu loh. Jadi teman-teman bisa banget nanti lihat di channel ini ya seputar dunia perhelman terutama yang bekas. Saya pengen banget nih beli helm harga sekian, itu dapat apa aja, terus helm ini itu minusnya apa, plusnya apa. Nah itu yang mau kita bahas. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang satu brand, satu tipe, dimana brand ini tuh udah masuk di MotoGP tapi sekarang pamornya turun dia, karena udah beberapa tahun yang lalu brand ini tuh nggak dipakai lagi di MotoGP. Padahal brand ini tuh dari harga yang compatible, harga barunya ya, terus juga dari shellnya atau bahannya itu cakep banget, harganya murah, dapat helm ganteng, bahannya udah bisa dipakai buat race. Nah penasaran kan ini helm apa? Mari kita bahas. Oke, ini dia. Di tangan saya ada LS2 FF323 Carbon Evo. Nah, kalian pasti ada beberapa yang tahu, ada juga yang nggak tahu. Apalagi yang Gen Z, yang orang-orang baru terjun di dunia helm. Untuk brand ini tuh kayak masih agak asing. Cuma untuk orang-orang yang agak lama pasti tahu nih, ini helm. Nih, cakep banget. Oke, kita bahas yang pertama itu LS2 itu brand dari mana sih Bang? Nah, ini brand dari Spain alias Spanyol. Pertama kali didirikan itu tahun, kalau nggak salah tahun 90-an sama dua orang. Makanya namanya itu LS2. Nah, kurang lebihnya seperti itulah. Ya, jadi ini helm tuh brand internasional dengan harga yang nanti habis ini kita ulik untuk helm ini ya. Kebetulan ini di DRC kita ready ya. Ini yang kita bahas itu helm-helm yang ada stok alias yang ready stock di DRC. Ini kebetulan second. Jadi nanti bakal kita ulik, plus minusnya banyak lah. Nanti kita ulik. Oke. Untuk spesifikasinya dia, ini karbon. Nih, kalian bisa lihat sendiri karbon. Nah, karbon komposit, cakep. Ini udah enteng banget nih. Ini helm enteng. Kalau di sini beratnya tulisannya ini ya, 1300 plus 50 gram. 50 gramnya itu apa? 50 gramnya itu busa alias innernya. Jadi 1300 ini berat kosong dari helm ini. Gitu. Untuk sertifikatnya sendiri, nih sertifikatnya udah ECE. Rata-rata helm Itali, benua Itali lah intinya, itu lebih ke ECE kalau nggak DOT. Karena mereka lebih ngejar ke bobot ya, bobot dari helm itu sendiri. Sama ini bintang 4. Yang paling tertinggi dia bintang 5. Itu di pista ya, pista GPR. Dia bintang 5. Ini bintang 4 udah oke banget. Udah standar MotoGP lah waktu beberapa tahun yang lalu ya. Jadi LS2 Carbon itu ada dua tipe waktu awal rilis ya. Dia Evo sama non Evo. Nah kebetulan di DRC lagi nggak ada yang non Evo nih, jadi agak susah buat bandinginnya. Terus logo LS2 juga dia beda yang non Evo ya. Kalau non Evo itu dia ngelis, nggak ngeblok kayak gini. Nah kalau ini kan ngeblok ya yang LS2 Evo ya. Untuk harganya waktu itu dirilis di harga sekitar 4 jutaan waktu itu. Yang karbon, untuk karbon. Untuk yang non karbon 3 jutaan. Waktu itu kalian dapat bener-bener paket
Komplit banget nih helm waktu kalau kalian pembelian baru ya. Pernah waktu itu Tawani selaku distributor Indonesia LS tuh ya, itu waktu dapat promo dia ada include tasnya itu tas kayak tas bowling bag gitu. Nah itu enak banget. Jadi dulu pernah banget saya sering dapat barang LS2 second itu masih ada tas-tas bowling bagnya. Cuma untuk sekarang susah banget karena pada ngincer tasnya semua. Oke, terus untuk teman-teman nih, hal apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kalian ingin membeli satu brand LS2 ini nih? Jadi ada beberapa kendala sebenarnya. Ada kayak teman-teman juga, Bang, saya kan mau beli helm, posisi seller di luar kota nih. Gimana sih caranya buat ngecek, terutama buat ngecek helm ini yang paling diutamakan tuh apa aja? Nah, di sini kita bahas ya. Jadi namanya helm second itu kan kalau kita bilang mulusnya antara seller 1 dengan seller 2 itu pasti beda. Poin yang pertama yang kalian harus ngecek. Nih. Kalian buka ini bentar ya, saya buka dulu stikernya. Poin yang pertama kalian harus ngecek itu di bagian ratchet. Ratchetnya LS itu rawan banget. Terutama di bagian sini yang merah-merah ini ya. Sama di bagian bawah sini. Itu rawan banget patah. Rawan banget patah. Tiap kali saya ingin membeli helm, pasti saya pastikan lihat foto dari ratchetnya sendiri. Ini kalau sampai patah satu aja, ya visornya agak sedikit nggak enak lah, intinya nggak enak, sama dia suaranya agak ada bunyi krek-krek ketika kita naik turun visor. Nah, untuk harga ratchetnya sendiri saya pernah beli waktu itu karena kebetulan saya dapat barang yang ratchetnya patah satu, nggak masalah, tapi bisa saya belikan. Waktu itu saya beli 300.000 dapat 2 ratchet ya, kanan sama kiri di Tawani. Spare partnya ada, tenang aja, spare partnya masih ada, sampai sekarang pun masih ada. Jadi buat teman-teman nanti tinggal deal-dealan aja sama sellernya nih, dipotong ini ya bang buat beli ratchet. Kalau nggak mau ya terserah kalian lah. Intinya saya ngasih tahu di sini. Yang pertama di ratchet ya. Terus juga yang kedua itu biasanya di bagian sini, di bagian dalam. Nah, di bagian dalam itu busanya itu, nah ini kalian bisa lihat busanya ini unik daripada helm-helm lain. Kalian kalau mau nyopot busa pipi alias check padnya dia, itu ada 2 tahapan. Yang pertama, LS itu ada kawat. Kalian buka dulu kawatnya, kalian tarik dulu, tinggal ditarik aja sebenarnya, tinggal ditarik aja, dia kayak kawat kelingker segini. Nah itu tinggal kalian tarik aja pelan-pelan. Yang kedua, kancingnya LS tuh nggak kayak kancing pada helm pada umumnya lah. Biasanya kan cuma kancing tinggal ditarik. Nah dia beda. Ini LS tuh, nah nih kalian bisa lihat ya, ini ada lubang gini. Untuk nariknya dia harus ke bawah dulu. Jadi dia biar turun dari sini, turun ke bawah, terus baru dilepas. Kalau langsung ditarik, nah kejadiannya seperti ini. Ini ada yang kayak retak kayak gini. Ini emang minim banget orang pengetahuan. Itu pasti selama saya jualan saya kan jualan dari tahun 2017. Tiap dapat LS tuh, walaupun barangnya like new, pasti ada minimal satu kancing tuh yang retak kayak gini. Itu pasti. Nggak pernah yang nggak dapat yang bener-bener, kecuali baru ya beda. Nah untuk ngelepasnya sendiri yang tadi saya bilang itu harus ditarik dari bawah. Ditarik gini, tarik. Nah ini kan, tarik bawah gini, tarik baru dilepas. Untuk pemasangannya gimana? Pemasangannya tinggal, kalau pemasangan mah nggak usah dari bawah ke atas, nggak masalah. Tinggal kalian masukin ke lubang ini aja, terus tinggal ditekan, stek, dah aman. Itu poin yang kedua. Terus untuk poin ketiga sih ini juga ya yang perlu diperhatikan dari minusnya LS tuh, kebanyakan orang itu ketika masang ratchet dia agak maju, saya ralat, dia terlalu mundur masang ratchetnya. Jadi lubang ratchet ini sebenarnya masih bisa maju mundurin. Nah kebanyakan orang itu biasanya ditarik mundur. Dampaknya apa bang? Nah kalian bisa lihat sendiri nih, gesekan antara visor dengan selnya ini pasti ada gesekan.
Ngatasinya gampang kalau masalah kayak gini. Tinggal kalian kendorin aja recetnya, terus kalian tarik maju. Pol maju semua, recet kanan maupun kiri ya. Jadi bakal minim gesekan. Cuma kadang ada beberapa juga nih kendala ketika recet dimajuin. Ketika hujan, nah hujan masuk ke sini, masuk ke talang air. Jadi kayak serba bingung ya, kayak serba galau lah intinya. Mau dimundurin kegesek visor sama selnya, dimajuin ketika hujan rembes, airnya masuk. Emang agak sedikit riskan itu tadi, jadi kayak bimbang, galau gitu ya kan. Terus juga ada juga beberapa minus dari LS2 yang emang penyakit lah, saya bilang penyakit. Contohnya kayak gini, neckrollnya dia rawan banget berdul, terutama yang Evo. Makanya kebanyakan orang kalau beli second rata-rata udah pada di repair seperti ini. Kalau repair mah tergantung ini ya, tempat repairnya juga, ada yang bagus, ada yang biasa aja, ada yang kurang bagus kayak gitu intinya. Terus juga yang di bagian sini itu kayak menyala dalam gelap, fosfor kalau orang bilang ya. Intinya gitulah. Nah, ini dia pengen, emang cakep ketika kalian memakai helm ini, ketika kalian nunduk, ini tuh agak ngangkat. Jadi posisi kalian dari belakang itu, ini kalau kena cahaya malam hari dia nyala. Nah, minusnya ya itu, dia gampang kayak ngelupas, endingnya kayak meninggalkan jejak. Sebenarnya ini nggak kotor ya, ini nggak kotor. Cuma kayak lepas aja, udah lapisan fosfornya ini udah lepas aja udah. Jadi benar-benar kayak apa ya, orang kayak daki. Kayak daki. Sebenarnya nggak kotor, nggak masalah. It's okay, itu aja sih plus minus yang harus kalian perhatikan dalam membeli helm LS2 ya. Jadi ketika kendalanya misal kalian ada di kota A, sellernya di kota B, itu aja kita rangkum lagi ya. Yang pertama, kalian harus lihat recetnya, fotoin aja sama sellernya, bang, fotoin dong recet kanan sama kiri. Ketika difoto tidak ada retakan atau patahan, aman. Nah, contohnya kayak gini, ada di recet sebelah kiri. Nih kalian bisa lihat, atasnya masih utuh, bawahnya udah agak sedikit patah. Kalau yang merahnya ini nggak begitu masalah. Kalau misalkan merahnya ada patah kecil-kecil ini masih bener-bener nggak masalah. Cuma yang harus diperhatikan yang di sini, yang di item-itemnya ini juga. Sama juga biasanya pengait dari visornya ini, LS itu ada 2 pengaitnya. Yang di bawah sini itu juga ada beberapa kejadian yang patah. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Tadi agak kelewat sedikit, nggak masalah. Yang penting saya bahas di sini. Oke, kesimpulan dari ini tadi. Yang pertama yang harus kalian wajib cek recetnya ya. Yang pertama recet, suruh fotoin, bang, fotoin dong kanan sama kiri. Yang kedua dari visor, cantolan visornya dia, pastikan kanan sama kiri itu utuh, nggak ada yang patah. Yang kedua. Terus yang ketiga, masalah kancing tadi. Kalau kancing itu sebenarnya nggak masalah, nggak pengaruh juga. Walaupun dia kayak yang tadi ya, yang retak gitu nggak masalah. Toh juga saya pernah dapat helm LS2 itu kancingnya udah nggak ada. Jadi ya emang masalahnya ketika kita pakai dia agak kegeser-geser gini, agak lepas. Bisa diakalin sebenarnya. Jadi ada masalah, ada solusi. Kalau yang kancing tadi kalian bisa pakein velcro yang cowok ceweknya itu, jadi kalian tempel tapi kalau ini kancingnya udah patah ya, jadi kan dia nggak bakal lari kemana-mana ketika kalian pasang velcro tadi. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat ya paling minor-minor kayak tadi yang gesekan. Kalau ini mah masih oke lah. Kalau yang minus masalah gesekan, terus berudul di neckroll, itu masih pemakaian masih oke. Masih bisa dipakai. Sama yang kayak di busa tadi itu masih bisa dipakai. Cuma yang harus diperhatikan itu yang di visor, yang itu benar-benar riskan ya. Karena kalau patah di recetnya, kalian nggak bisa pakai helmnya. Visornya pasti jatuh terus. Terutama pokoknya yang urgent banget antara recet sama visor. Udah, itu aja 2 item itu yang harus kalian perhatikan banget. Ketika dapat yang patah, mending nggak usah. Atau kalian ambil tapi dipotong dengan harga beli. Misal harga recetnya barunya, karena kalau recet second itu nggak ada. Susah banget nyarinya. Kalau ketemu pun, wah itu jarang banget. Potong aja harga barunya, 300 tadi.
Kalau visor bisa aja dihitung second, misal harga barunya sekitar 500-600, misal cari aja secondnya sekitar 200 atau 300, tinggal dipotong. Itu aja sih. Oke. Terus untuk harga secondnya berapa bang sekarang? Nah, untuk harga secondnya kalian benar-benar dapat harga murah. Sekarang tuh Alesso udah turun terjun bebas karena dampak dari tidak ada yang pakai di MotoGP. Tidak ada yang pakai. Terakhir yang dipakai itu Yoni Hernandez sama Isaac Vinales. Itu pun udah lama banget, sekarang udah beralih ke brand lain. Jadi bener-bener harganya itu terjun bebas. Kalian bisa ngedapetin helm karbon seperti ini. Ini saya ngejual aja ini cuma 1,9 jutaan. Yang dari dulu harganya 4 jutaan, sekarang cuma 1,9 jutaan. Kalian udah dapat helm bahan karbon brand luar lagi. Bayangin. Kurang gimana ini helm, udah cakep banget, udah oke. Terus untuk yang non karbon ya, untuk masalah harga relatif ya, masih ada yang jual 2 jutaan pun ada, tergantung kondisi sebenarnya, mau itu komplit atau batangan. Istilah batangan tuh kayak misal helm only, terus kondisinya juga dilihat. Jadi saya kasih range aja sekitar 1,8 sampai 2,5 tergantung kondisi. Kelengkapan bisa aja dia dapat 2 visor juga, jadi itu buat nilai tambah juga. Sama ada juga yang motif karbon indie, dia chrome. Wah, itu lebih ganteng lagi, itu lebih cakep. Cuma emang harganya sekarang terjun bebas. Untuk ngejual di angka 3 juta itu susah banget untuk sekarang, karena pamor dari helm ini tuh udah benar-benar turun. Untuk yang non karbon lebih murah lagi, ada yang jual sampai 1,2 juta. Bayangin kalian udah dapat spek fiber, itu udah seharga TTC sekarang sih. TTC sekarang kan barunya sekitar 1,2an lah ya. Nah, itu kalian bisa dapat harga bekas dari LS2. Terus untuk perbandingan harga, contoh anggap aja ini harga 1,9 sampai 2,5 juta. Kalian di brand lain itu bisa dapat apa aja sih? Nah, cuma untuk update sekarang emang terlalu banyak ya, brand-brand helm sekarang tuh udah terlalu banyak banget, udah ada brand-brand yang baru bermunculan lah. Ini saya kasih pandangan aja. Untuk harga di range 1,9 sampai 2,5 di brand KYT kalian masih bisa dapat NX Race. NX Race-nya tuh NX Race yang non karbon, ataupun kalau karbon masih agak mustahil ya. NX Race karbon itu masih di atas 2,5. Yang non karbon dia di bawah 2 juta. Terus untuk helm NHK saya kurang memahami ya, karena memang dari awal saya juga nggak jualan helm NHK sebenarnya. Terus untuk HJC itu kalian bisa dapat RPA 10 plus, 10 biasa, 10 plus, atau bahkan kalau lagi beruntung kalian bakal dapat RPA 11. Nah, RPA 11 tuh di situ. Terus untuk X-Lite masih dapat di 802 atau 802R, itu yang non karbon ya. Terus juga untuk AGV masih dipegang di AGV K3SV atau AGV K1. Terus apalagi ya, paling kalau array juga array jadul lah. Saya paling agak sedikit itu aja ya untuk perbandingan. Jadi kalian, oh benar. KYT KR1, betul, KR1 tuh. KR1 tuh cakep tuh. KYT ternyaman, bentuknya udah kayak bulat, dipakai kayak array. Intinya itu enak, KR1 enak. Udah pernah saya bahas di video 3 tahun yang lalu. Kalian bisa cek, ada di YouTube saya. Saya bahas, saya ngulik banget KR1 di sana. Karbon enteng. Cuma emang, oh iya, ada sedikit minus, ini nggak cocok ya buat orang yang bukan minus sebenarnya. Nggak cocok buat orang-orang yang berbadan kurus pendek, nggak cocok banget karena ini helm bagol. Tahu bagol nggak? Bagol apa sih? Gede, bagol tuh gede. Jadi kayak pentol korek kalian kalau pakai ini. Nggak cocok. Ini cocoknya buat orang yang middle up lah. Sama satu lagi, untuk pemilihan size LS tuh ada juga pasti banyak yang tanya, kok LS tuh size-nya kacau bang? Saya biasa pakai size M, tapi di size M di helm lain kok di LS tuh bisa sampai XL. Nah, itu dia yang saya kurang paham. Kenapa nih helm ngacau sebenarnya? Sizingnya dia itu. Saya pernah bandingin
size XL karbon sama size XL non karbon itu lebih besar yang non karbon, lebih kecil yang karbon. Nggak tahu kenapa, mungkin LSU-nya pengen irit bahan karbonnya kali, nggak tahu juga. Terus saran saya buat teman-teman yang ingin memilih helm ini, kalian harus upsize. Nah sebenarnya ini yang agak dibingungi lagi nih, yang galau lagi nih. Kalian harus naik upsize itu sekitar 1-2 size. Maksudnya gimana Bang? Nah, jadi bingung juga mau ngejelasinnya. Ada beberapa temen yang dia cuma naik 1 size, biasa pakai size M. Dia di LSU L. Itu bisa ada yang cukup, ada yang enggak. Ada juga yang dia pakainya M, dia harus naik ke XL. Ada juga yang dari M naik ke XL itu malah kebesaran. Malah saya bilangnya naiknya cuma 1,5. Bingung, cuma saya 1,5 tuh gimana? Susah. M harus ke antara tengah-tengah antara L dan XL. Nah, tengah-tengahnya yang enak nih. 1,5 intinya itu yang lebih enak, yang lebih pas banget di kepala. Kalau mau naik 1 sih oke, naik 2 juga oke, cuma biasanya ada bener-bener sempit gini, ada yang agak gede dikit. Yang jelas harus upsize 1-2 size. Saran saya, jangan pernah milih LSU sesuai size kalian. Jangan pernah, kalau nggak pengen menyesal alias nggak masuk ke helm. Bisa masuk, paksakan, dipakai 1 menit 2 menit udah pusing lah, masih kepala udah merah muka. Gitu. Oke, kesimpulannya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung untuk beli helm di range harga 1,8-2 juta, kalian bisa ngelirik ini helm ya. Walaupun helm ini nggak banyak orang tahu, ya tergantung, balik lagi ke kalian. Kalian beli helm itu pengen dikenal orang atau pengen safety-nya, itu aja sebenarnya sih. Apalagi ini udah karbon, brand luar, ECE, udah oke banget ini helm. Oke, sekian video dari DRC. Mungkin buat teman-teman ada pertanyaan apa aja, kalian bisa isi di kolom komentar. Pertanyaan seputar bisa seputar helm ini, LS2 ini, atau mau bahas helm apa lagi, boleh. Rencana saya mau bahas helm TSR di next video, karena lagi rame banget nih di dunia perfilman, pertama di grup bulan kemarin, karena TSR lagi ditangkap sama polisi Malaysia. Nah itu yang mau saya bahas juga, kenapa bisa ditangkap dan kita ngulik di sana. Oke, dan buat teman-teman yang ingin order, nah di RC itu punya beberapa divisi. Ada yang jual helm, ada yang jual peralatan motor, ada yang jual kaos. Nah, contohnya kayak gini. Kalian bisa lihat, ini kita jual produk pembersih helm, ada parfum helm juga, ada pembersih motor, terus ada sabun, pokoknya perlengkapan motor, pembersih perawat motor kalian lah. Jadi kalian nggak usah perlu keluar lagi buat salonin motor, kalian bisa dari rumah juga. Ada beberapa cairan yang ampuh lah, intinya ada bisa buat ngilangin noda aspal, jamur water spot ya, jamur air, ngilangin kerak. Terus juga ya namanya orang ya hidup kan butuh cuan kan, ya kan, bener gak? Butuh cuan, jadi kita ya sambil nyambi-nyambi jualan iPhone juga sebenarnya sih. Jangan ketawa. Ya sambil menyelam minum air garam lah. Kita jual BU, butuh untung. Jadi buat teman-teman bisa pantengin di Instagramnya DRC atau save kontak saya sering update juga untuk penjualan iPhone. Ya iPhone-nya sekedar second lah ya, buat tambah-tambah cuan lah ya. Karena dari YouTube ini kan kita belum dapat AdSense karena subscribernya masih dikit. Nah, mohon bantuan kalian lah, tolong banget bantuin kita dong biar subscribernya naik, biar bisa monet AdSense ya kan. Dan satu lagi, di sini juga ada divisi jual kaos, contoh kayak yang saya pakai Lightspeed ya, ini brandnya dari Semarang. Lightspeed berdiri dari tahun 2021. Ini saya udah bikin ini dari 2021, Lightspeed ya, brand sendiri. Contohnya kayak di belakang ini juga yang kita jual. Jadi buat temen-temen yang kepo, yang mau nanya-nanya seputar dunia otomotif, HP juga, kalian bisa nge-follow Instagram kita di grc.garage, itu yang helm.
Yang perawatan motor, kalian juga bisa, kalau lokasi Semarang, kalian bisa datang ke workshop kita. Kita juga ada salon motor, ada cuci motor. Kalian bisa ke follow Instagram kita di DRC Motocare. Terus ada juga untuk kaos, kalian bisa follow juga di Instagram Lightspeed ID. Oke, sekian video dari saya. Misalnya ada kekurangan ya, mohon maaf lah ya. Namanya juga baru mulai ngevideo lagi, jadi kayak masih demam panggung, demam kamera. Jangan dihujat lagi karena, "Bang, videonya kelamaan. Durasi 30 menit, bosan ngelihatnya." Ya, namanya juga penyesuaian. Nanti lama-lama kelamaan juga bakal semakin durasinya semakin pendek dan lebih berkualitas lagi. Oke, sekian dari saya selaku ngadimin DRC. Oke. Jangan lupa sholat 5 waktu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.